Sama seperti begini. Kalau orang meninggal dunia pada hari Jumat atau di malam Jumat, dia akan terbebas dari siksa kubur. Macam mana Bapak Ibu kita rencanakan bunuh diri massal malam Jumat? Bebas dari siksa kubur nih. Tapi siapa yang bisa memastikan kalau kita betul-betul mati di malam Jumat atau di hari Jumat? Dan gak racun bu, mati yang malam Jumat ini bebas dari azab kuburnya. Rupanya ditolong orang. Bawa rumah sakit, meninggalnya hari Sabtu, kena pentung juga sama mereka. Kita punya rencana, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan ada orang tua malas ibadah, cukup anakku saja yang ibadah, nanti kan dia bisa mendoakan aku. Siapa yang tahu nasib anak ini di akhir hidupnya tetap ibadah? Bisa saja dia tergelincir dengan bujuk rayu syaitan jadi kafir. Siapa bisa pastikan? Makanya sebenarnya ayat yang saya sampaikan itu adalah dorongan untuk kita agar bersemangat beribadah, agar nanti di umur kiamat kita bisa menarik orang-orang yang kita cintai, bukan justru membuat kita malas ibadah berharap orang lain yang akan memberikan syafaat kepada kita. Karena tidak bisa menjamin bahwasanya anak itu akan tetap keimanannya sampai dia meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu, ada orang bilang begini, kemarin saya isi kajian yang di Bapak kajian tafsir. Ada orang nanya gini, Ustaz, gimana tuh Ustaz kalau ada orang kaya yang karena kekayaannya itu orang mendoakan itu? Apa contohnya sih? Siapa dia? Ayah dari Haji Adib itu sudah meninggal dunia. Itu kalau kita ke Masjid Muslim pada maghrib tuh Pak, setiap hari ada orang baca Quran untuk dikirimkan kepada Haji Adib. Dan itu dibayar. Siapa yang membayar? Anaknya Musa dan Isa. Dibayar itu. Tiap maghrib tuh ada aja orang baca Quran. Mereka dibayar mereka. Jadi Ustaz kayak gitu tuh bisa diterima Ustaz. Ini bisa sih. Kenapa? Karena keberuntungan dia punya anak yang punya duit mau bayarin orang untuk baca Quran. Berapa banyak orang yang anaknya kaya tapi nggak punya pikiran kayak gitu kan? Nah itu bahagia dari usaha dia, keberhasilan dia mendidik anaknya dari itu sehingga ingat dengan orang tuanya dan dengan hartanya itu dia usahakan. Karena sebab kita tidak melihat pada sisi keburukan ya kan? Kalau saya akan melihat keburukan, cerita itu kan bisa beragam ya. Tapi kita rasakan bahwasanya luar biasa kebaikan-kebaikan itu. Ada banyak gedung yang dimanfaatkan. Di Masjid Agung itu juga berdiri sumbangan dari Haji Ani. Bahkan masjid kita, musola kita juga terkadang ada yayasan Haji Ani yang membersihkannya. Ada banyak masjid yang dibangunnya. Itu kebaikan-kebaikan yang bisa kita nilai. Artinya ada orang yang mendapatkan bantuan dari kebaikan-kebaikan orang lain. Tapi jangan sampai kita berharap, aku saya ibadah nanti anakku aja yang akan menolong kepentingan anakku harus masuk ke dalam pesantren ini. Tidak ada yang bisa memastikan anak itu kalau beriman sampai dia meninggal dunia. Makanya ada satu pesan Abdullah bin Mas'ud, mintalah fatwa kepada ulama yang sudah meninggal dunia, karena mereka sudah kita ketahui bagaimana akhir hidupnya. Sedangkan yang masih hidup ini kelihatan fasih berbicara, kelihatan apa wah. Tapi siapa yang bisa memastikan kalau saya ini sampai mati nanti itu tetap baik, tetap istiqomah? Kan ada yang bisa memastikan. Karena kita yang masih hidup ini masih terus melewati ujian-ujian, kita masih terus berjuang. Nah, maka ambillah manfaat dari orang yang sudah meninggal dunia, seperti yang kita dapatkan dari Nabi Musa alaihissalam. Kita sholat 5 waktu itu karena manfaat dari orang mati, Bang. Nabi Musa yang membujuk Nabi Muhammad untuk mengurangi sholat 1 hari 1 malam 50 kali. Saat Nabi Musa meminta kepada Nabi seperti itu, Nabi Musa sudah meninggal dunia. Dan akhirnya kita menerima manfaat dari Nabi Musa alaihissalam. Makanya para ulama mengatakan bahwa orang hidup pun bisa mendapatkan manfaat dari orang mati. Dalil yang paling sahih itu ya dalil tentang Nabi Musa yang minta dikorting dari 50 menjadi 5. Itu jasa orang yang sudah meninggal itu. Kira-kira demikian yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan kami sampaikan dapat menjadi nutrisi pengetahuan tambahan bagi kita dan juga menjadi energi positif yang dapat mendorong kita untuk senantiasa berupaya untuk semaksimal mungkin mengisi hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan berbagai macam bentuk kebaikan, manfaat untuk diri dan juga manfaat untuk orang lain. Allah a'lam bishawab.